Selamat berjumpa di acara podcast Family Stories. Oh ya, bagi yang belum tahu apa itu Family Stories adalah podcast yang diselenggarakan oleh si keluarga Gereja Katolik Sakramen Maha Kudus Surabaya. Di podcast ini kita akan belajar banyak hal tentang keluarga. Oke, nggak pakai nunggu lama. Untuk episode kali ini, episode pertama kami, kita kedatangan tamu yang spesial. Pak Sutri yang spesial sekali, yang luar biasa, Sis Linda dan Bro Joy. Selamat datang. Shalom. Shalom. Selamat datang, Sis Ya, Linda, Terima kasih. Bro Joy. Apa kabar? Puji Tuhan. Puji Tuhan. Sehat, baik. Amin. Terima kasih, Linda, Joy, boleh meluangkan waktu di podcast kami. Kali ini tema kami, kita ngambil tema keluarga dengan segala permasalahannya. Kita akan ngobrol-ngobrol tentang bagaimana kehidupan berkeluarga dan permasalahannya. Tapi sebelum itu, boleh nggak kita cerita dulu? Kalian dulu ketemunya gimana? Oke. Oke. Yang cerita yang cowok aja ya, karena Oh, gitu ya? biasanya nembak. Ditembak ya? Oh ya, itu yang paling seru itu. Ditembak, ya. Silakan Oke. yang nembak. Ya, ini cerita singkat aja. Saya ketemu dengan waktu itu teman saya ini itu pada saat SMP. Jadi saat saya bersekolah di SMP pada saat itu di Malang, itu kami bertemu di sekolah, kebetulan kami di sekolah yang sama dan kami dipertemukan di kelas yang sama. Jadi pada saat itu kami ketemu kelas 3 SMP. Nah, pada saat itulah kami mulai berkenalan dan cerita cinta kami berawal dari situ. Wow. Sampai kami menikah kurang lebih 11 tahun. 11 tahun. Gitu. Seru ini ya. Kuliah, SMA, pisah nggak? Pisah sekolah nggak? Sama. Sama. SMA Kuliah? sama. Kuliah pisah. Wow, Kuliah luar pisah. biasa. Ujiannya Tapi cuma satu waktu kota. kuliah. Oh, oke. Satu kota yang sama. Tapi Jadi universitas mulai berbeda. pacaran dari SMP dong? Dari SMP. Ya. Wah, luar biasa. Tapi awal SMP belum sepengetahuan orang tua. Jadi kita masuk aliran Backstreet Boys, Iya, katanya iya. gitu ya. Zaman kita dulu itu ya ada. Ya. Jadi dari cinta monyet sampai akhirnya cinta gorila. Ini istilah bagus nih, cinta gorila. Oke. Apa yang memutuskan kalian untuk menikah? Kan pacaran bukan berarti harus menikah, memiliki gitu ya kalian. Cinta Nah, ini tak harus- harus memiliki. ini harus- gitu ya. Istri yang menjawab. Oh gitu ya, Karena gantian. dia yang lebih susah memutuskan kan. Kalau saya sih Alasan- oke-oke aja Oke, gitu kan. Kalau dia maunya gitu ya. Alasan untuk menikah ya satu waktu itu jujur karena dari pihak keluarga udah nanya, ini kamu udah pacaran sekian lama, sadar nggak kalau cewek digantung terus itu apa ya enak gitu. Tapi waktu itu saya nggak Ngerasa merasa juga. seperti itu karena udah sama dia ya udah kayak saudara, udah deket gitu. Ya akhirnya ya menikah aja gitu. Merasa udah kenal ya menikah aja. Setelah menikah dalam perjalanannya, apakah kamu menemukan gambaran impian seorang pasangan yang kalian impikan? Kan menikah nih, aku membayangkan dia jadi pasangan yang kayak gini. Itu dalam perjalanan pernikahan kalian gimana nih? Kalau ngomong yang pingin begini, pingin begitu, harusnya pada saat pacaran kan udah kelihatan gitu ya. Walaupun pada saat menikah itu akhirnya ada bagian-bagian yang kok enggak gini ya, itu pasti ada gitu. Tapi itu balik lagi, pernikahan itu lebih-lebih di pernikahan Katolik kan tiket satu kali jalan, enggak boleh balik kucing. Jadi yang ada adalah pernikahan itu tumbuh seiring dengan waktu. Kadang kita sendiri kan yang menciptakan masalah dan kita sendiri yang sering cari-cari masalah. Gitu ya. Ya. Boleh diceritakan tadi yang gambarannya ada tapi itu terjadi dikit tadi ceritanya gitu. Kalau tipe yang saya mau itu hampir 90% ada di dia. Yang enggak ada itu yang keinginan gadis Tuhan, muda gitu. pada umumnya, yaitu apa? Pria yang romantis, tiap bulan bawa bunga. Kalau aku keluar dari mobil ada yang mayungi, karena itu dulu papa saya gitu. Nah, begitu itu tidak ditemukan di dia, itu menjadi awal-awal pernikahan cukup menjadi kayak ada konflik di situ.
Contoh yang sederhana, kalau kayak turun pesawat, dia jalan duluan di depan, saya di belakang. Bukannya itu nyarikan jalan. Nah, ini kan pendapat yang kayak gitu kan, dan dia bilang yang benar kayak gitu. Aku ini nyarikan jalan. Kalau ada apa-apa aku dasak duluan. Nah, sementara kalau dari kebiasaan dulu enggak Papa nih ya ceritanya. kamu duluan, papa jaga belakang gitu. Nah, ternyata setelah diomongkan, oh ternyata kayak gitu. Nah, terus papa saya itu tipe yang kalau saya ulang tahun, waduh udah dihujani dengan hadiah, kata-kata gombal gitu ya. Suami saya ini enggak kayak gitu. Nah, waktu kayak contohnya saya lewat di Kayun itu ya, orang Surabaya kan masih tahu Kayun kan banyak bunga ya. Saking kepinginnya bunga itu saya bilang, ada bunga loh. Kan cewek gitu ya, kode, kalau kasih kode nih. itu kan enggak enak. Ngasih kode lah, terus dia bilang, ya kenapa emangnya bunga? Loh, nah kok cuma gitu responnya gitu ya. Nah, akhirnya itu yang hal-hal kayak gitu lah. Tapi semakin kemari, setelah sekian tahun menikah, kita menikah menginjak 19 tahun. Tak pikir-pikir saya dulu konyol, hal-hal kayak gitu aja kok tak permasalahkan gitu loh. Yang lebih penting kan dia adalah sosok pribadi yang berprinsip, punya tanggung jawab, punya karakter yang baik. Itu lebih penting semestinya dibanding yang bunga-bunga itu. Tapi bunga bang tiap bulan kan? Tadi katanya tiap aduh, bulan dapat bunga. Gitu. Dia enggak mau kalau cuma bunganya, iya, dia mau pokoknya katanya. Pokoknya wah itu lebih enak itu. Iya. Oke, itu versinya Linda. Kalau Bro Joy gimana? Kalau pas waktu Linda menyampaikan keluhannya tadi, aku itu ada bunga loh. Nah, itu responmu seperti apa waktu itu? Kenapa? Nah, kalau saya memang dari keluarga yang dari dulu, kalaupun saya ulang tahun atau mencapai prestasi apapun dan orang tua saya mau ngasih hadiah, mereka tidak pernah memberikan hadiah yang sifatnya surprise. Jadi mereka tanya, kamu mau apa? Saya dibawa ke tokonya, saya suruh milih sendiri. Wow. Kamu mau beli apa? Ya, kamu yang suka apa? Dan itu diberlakukan ke itu Linda? Tanpa sadar, saya berlakukan ke dia. Istilahnya begini, kalau kamu mau bunga, kamu tinggal ngomong, saya kepingin bunga, saya belikan saat itu juga. Selesai. Tapi ternyata bagi dia itu masalah, saya tidak peka, katanya begitu. Ya? Gitu. Nah, itu perbedaan yang awal-awal memang sedikit membuat kami agak canggung gitu ya. Tapi lama-kelamaan itu bisa kami pahami. Tapi kayaknya yang penting memang itu sih, kan pernikahan dalam pernikahan Katolik itu pernikahan yang bertumbuh seiring dengan waktu ya. Kalau hal-hal kayak gitu itu bisa kita atasi, bisa kita lewati, justru itu nanti yang indah, nanti kita kalau flashback lagi itu bisa ketawa gitu. Jadi guys, ini pesannya guys, kita nggak perlu mempermasalahkan hal-hal yang kecil-kecil gitu. Toh bisa dibicarakan. Betul. Setelah dibicarakan, fine aja ya. Bisa ya. Yang penting itu kan komunikasinya ya, membicarakannya, caranya kayak apa, waktunya kayak apa. Bukan berarti langsung connect ya. Pasti juga ada proses berargumen, kok enggak gini, kok enggak gini. Dan itu tentunya Linda waktu menyampaikan pun masih harus ngelihat, ini Joy lagi capek kah? Gitu ya Linda ya. Betul. Dan jadi timing itu penting teman-teman. Ya. Ada seninya lah. Berkomunikasi itu juga ada seninya, dan cara berkomunikasi kita juga harus paham. Karena kita punya cara yang berbeda juga. Gitu. Siap. Kalau tadi itu apa yang diharapkan Linda ke Joy ada yang nggak ada. Tapi kalau Joy sendiri ada nggak yang diharapkan dari Linda dan ternyata itu belum waktu perjalanannya belum dapetin lah. Gitu. Pasti ada karena nobody's perfect katanya gitu ya. Nah, boleh dibagikan? Pada saat saya belum menikah, saya berpikir bahwa semua yang saya butuhkan dari dia itu semuanya ada. Tapi ternyata memang pada saat saya menikah, tidak semuanya itu bisa saya dapatkan. Nah, tapi justru itu membuat saya berproses. Apakah yang saya butuhkan dari dia itu memang yang saya perlukan, atau hanya saya inginkan saja? Gitu. Ya, betul. Boleh nggak di-sharingkan? Sebenarnya apa sih yang kamu butuhkan dari sosok Linda? Kalau yang saya butuhkan dari dia, itu adalah sosok seorang ibu. Ya, karena saya hidup di keluarga kecil, di mana ibu saya berfungsi memang total sebagai seorang ibu rumah tangga.
Nah, berarti semua pekerjaan rumah itu dilakukan oleh ibu. Nah, pada waktu itu saya berpikir bahwa nanti istri saya juga akan modelnya seperti itu, gitu ya, modelnya. Jadi mulai dari makanan, pakaian, rumah, semuanya urusannya istri. Nah, tetapi yang saya temui ternyata Tuhan memberikan saya pasangan yang bukan tipikal total ibu rumah tangga, tapi dia juga bekerja. Dalam perjalanan pernikahan ini, sorry ya, tadi kita belum ngenalin loh kalian itu rumah tangga berapa tahun nih gitu. Berapa tahun boleh disampaikan, putra putri berapa gitu mungkin. Kami menikah ini tahun ke-19. Wow. Dan kami dikaruniai 4 orang anak. Anak pertama laki-laki, anak kedua juga laki-laki. Nah, anak ketiga Tuhan begitu baik kasih kami spesial anak kembar sepasang laki-laki dan perempuan. Puji Tuhan. Rezeki gitu ya. Ya, rezeki. Luar biasa, berkat beneran. Kembali tadi, selama perjalanan rumah tangga 19 tahun ini, problem apa sih yang sering banget terjadi? Problem yang paling sering terjadi itu lebih ke arah cara berpikir. Jadi seringkali dalam menghadapi masalah, dalam menghandle satu masalah, kami berdua punya cara berpikir yang berbeda. Misalnya tuh? Saya berpikir bahwa karena dia sekolahnya tinggi, berarti logikanya sangat tinggi juga gitu ya, tinggi juga. Ternyata dia justru lebih mengedepankan perasaan kalau mau mengambil satu keputusan atau menghandle satu masalah gitu ya. Jadi kita bicara soal anak aja, tujuannya sama, carikan anak sekolah yang terbaik gitu ya. Tapi itu bisa tukaran, bisa berantem gitu ya. Apa yang jadi masalah waktu itu? Nah, yang menjadi pertimbangan saya adalah pokoknya cari sekolah yang peringkatnya terbaik gitu. Jadi istilahnya yang kita browsing aja mana sekolah yang terbaik, pilih itu. Nah, ternyata istri itu saya versi punya Linda. Kalau itu versi saya okay. Gitu. Karena kalau laki-laki itu kan tidak mau terlalu banyak mikir kan. Jadi intinya percaya saja yang sudah mungkin di luaran, di riset. Nah, itu sudah betul. Nah, tapi kalau dari istri mungkin dia melihat dari sisi jaraknya jauh apa enggak dari rumah, nanti nganterinnya susah apa enggak gitu kan, karena sudah terpikir ke detailnya nanti kalau ada anak kelupaan barang nanti baliknya itu lama apa enggak, nah seperti itu. Nah, cara-cara berpikir seperti itu kadang bikin masalah gitu. Kemudian kalian menemukan solusinya gimana dengan perbedaan itu tadi? Itu kan hal-hal yang sepele ya. Sepele. Dan betul. Kita biasanya pernikahan terjebak oleh masalah-masalah yang sepele tapi nggak diselesaikan kan gitu. Betul. Nah, itu cara kalian menyelesaikannya waktu itu gimana? Kesepakatan. Oke. Jadi awalnya kelihatannya masalahnya sepele, tetapi kami tidak sadar masalah yang sepele itu tidak pernah beres. Sehingga akhirnya itu numpuk. Kelihatannya selesai tapi sebenarnya nggak selesai, disimpan. Saya nyimpen, dia juga nyimpen, ya kan? Terus masalah yang lain lagi, kecil tambah lagi nyimpen. Terus numpuk sampai di satu titik saya merasa dia tidak menghargai saya. Nah, itu sudah masalah prinsip dan itu jadi masalah besar. Lebih gede lagi. Dan itu bisa membuat kami itu hancur pernikahannya. Karena saya sudah memvonis dia, kamu tidak menghargai saya sebagai kepala rumah tangga. Padahal setelah ditanya, apa sih yang buat kamu berpikir begitu? Nah, saya ceritanya masalah yang kecil-kecil gitu. Tapi banyak, saking banyaknya itu. Nah, itu yang terjadi. Jadi, kalau mungkin pasutri-pasutri yang zaman sekarang ya, berhati-hati bukan dengan masalah yang besar. Justru kita itu terpleset dengan kerikil yang kecil. Kita nggak pernah terpleset dengan batu yang besar. Pada saat kita lihat batu yang besar kelihatan gitu, oh kita minggir. Tapi kalau batu kecil, enteng. Begitu kita lewatin, kita kepleset. Itu yang sering terjadi malahan. Jadi nyepelein ya. Kalau solusinya sih yang terpenting, semakin kemari ya, perkawinan kami itu semakin terpoles gitu, itu banyak ngobrol berdua. Betul-betul punya waktu berdua. Jadi di time di schedule benar-benar ya, dicari waktu yang pasti khusus. Kan hari Sabtu gitu kami usahakan bisa pacaran berdua. Kadang iseng kami berdua, pokoknya enggak mau diganggu anak-anak. Yang sederhana aja kami paling ke McDonald berdua. Bukan di endorse ya sama McDonald. Dengan itu kita bisa ngobrol adem gitu. Yang tadi kayak gini. Terkadang itu yang lucu,
maksudnya sama, cuma cara pikirnya beda, akhirnya konslet gitu. Nah, ini yang perlu dibicarakan terus, karena ya kayak tadi, jadi Joy itu karena dia laki ya, secara logikanya luas, dia itu bisa berpikir kayak 10 langkah ke depan. Sedangkan saya, kadang satu langkahnya dia itu kalau cewek tipikalnya adalah satu langkahnya dia itu detailnya kayak apa, masih tak pikiri dulu. Sehingga begitu dia ngajak 10 langkah, saya nggak paham. Begitu tak bilang, "Sik, tunggu jelaskan aku dulu yang step 1 ini kayak apa," gitu. Saya nggak nyandak gitu. Nah, awal-awal pernikahan itu yang muncul adalah gini, "Kamu ini sekolah dukur logikanya lola." Nah, sampai keluar gitu ya iya, statement jadi itu. oh iya ya, aku sekolah tapi kok aku nggak nyandak ya. Sampai akhirnya dia bilang gini, "Kamu tuh loh, kalau di depannya orang bisa pinter, kalau di depanku kok kamu nggak pinter sih," gitu. Padahal karena dia sangat-sangat logik. Loh, kalau dilihat loh baduke lak jeneng. Otaknya luas Parameter sekali. ya. Ya kayak gitu. Ini istilahnya kalau pinjam istilah anak sekarang katanya kena mental gitu Kena ya. Kena mental. Nah, akhirnya dia memahami, pelan-pelan memahami bahwa saya itu bukan pura-pura gak ngerti. Memang itu ndak nyandak gitu loh. Contoh yang kepikir. sederhana, ndak kepikir kok bisa Nggak kayak gitu. kepikir. Kadang saya kagum-kagum sendiri sama dia. Pikir sampai sana ya. Duh kok bisa ya? Sama satu, yang kedua yang saya sadari, kelemahan saya itu kadang salah ekspresi. Oh, misalnya? Jujur, saya salah ekspresi. Misalnya? Contoh ya kayak gitu ya, terus saya bilang gini, "Loh, kamu itu bisa mikir sampai sana ya." Ditangkap dia adalah melecehkan. Oh, okay. Gitu loh. Yeah. Padahal saya tuh kagum. Tanya padahal. Tapi saya salah mata, kadang saya salah Makanya dia bilang gini, "Maksudmu apa?" Loh, aku tuh kagum, kamu kok bisa mikir sejauh itu. Ya, tapi tadi wajahmu enggak gitu. Loh, bisa kayak gitu. Oh ya itu, saya kadang salah ekspresi. Oke. Nah, itu masalah kecil lagi loh ya, masa sebenarnya ya. Sampai kadang itu saya gini, Tuhan aku tak rumah ini tak penuhi kaca ya, supaya begitu dibilang saya salah ekspresi itu langsung tak lihat, oh ini kayak gini tadi salah gitu loh. Kadang ya enggak punya niat gitu, tapi belakangan dia bisa menyadari, bisa tahu bahwa sampai akhirnya satu kali Joy itu bilang, "Ya memang aku diutus Tuhan untuk nolongi kamu, untuk jaga kamu." Maksudnya nolongnya itu jaga. Karena kamu ini polos. Jadi seringkali ekspresinya itu ya apa adanya, kadang bisa keliru ditangkap orang gitu loh. Dan dia bilang lah, "Kalau aku yang suamimu bisa salah tangkap, apalagi orang lain." Jadi biar Nokoko itu jaga kamu, dia istilahnya gitu. Jadi sekarang saya aman kalau ada apa-apa gitu saya tanya, "Ini mau melangkah gini ya apa?" Dia bisa gini, "Enggak, jangan. Nanti kamu akan ketemu gini. Dan saya melongo. Oh, bisa gitu ya? Bisa se-on itu gitu. Tapi betul-betul saya nggak kepikir gitu loh. Ya. Apa saya kurang baca buku ya tuh? Ya kayak kurang dalam ya. Sorry, tadi yang menarik tuh kalian kan buat me time berdua itu kan saling mencurahkan tentunya ganjelan-ganjelan. Nah itu kan salah satu contohnya tadi kan lagi di tempat resto nih. Nah, pernah nggak kebablasan gitu? Artinya kondisinya nggak yang jadi dari hati ke hati, tapi ada yang kena mental tadi terus emosi naik gitu, ada nggak? Sempat nggak kejadian gitu? Kalau di tempat umum kayaknya enggak ya? Enggak, kalau di tempat umum enggak. Tapi nih pas berdua kalau yang di rumah itu kadang malah bermasalah kayak gitu. Ya? Oke. Jadi teman-teman tipsnya kalau lagi bermasalah hangout aja berdua sama pasangan ya. Iya. Cari tempat umum biar nggak berani ada yang marah gitu ya. Cuman kalau hangout jangan pada saat masih emosi. Oh gitu ya. Nah, jadi pastikan saat mau hangout itu janjian dulu nih ya. Sudah dalam kondisi hati yang sudah tenang. Nah ini tipsnya lagi teman-teman. Gitu. Kalau lagi emosi diam dulu. Jadi jangan istilahnya juga misalnya nantang-nantang seperti itu juga jangan. Kalau bisa ya jangan saling ketemu dulu. Mungkin satunya kalau biasanya saya janjian gitu ya. Kalau kita lagi berantem sekarang ya, itu saya ke Gua Maria, kamu ke ruang adorasi. Jadi kan enggak ketemu gitu kan. Jadi enggak ketemu. Kalau dua-duanya di Gua Maria kan ketemu lagi, berantem lagi. Malah di depannya Bunda Maria kan malah repot gitu kan. Nah, jadi kita udah janjian, udah tahu gitu. Nah, nanti setelah sudah tenang, sudah bisa mikir lagi, baru ketemu lagi. Kadang itu kalau sudah bisa kayak gitu ya,
nanti ketemu itu bisa ketawa sendiri. Lapo tadi. Soalnya Tuhan Yesus sudah menjamah Iya, Bunda Maria. jadi Iya. makanya ini mungkin Iya. tips ya. Jangan lari ke yang tidak Iya. genah. Iya, betul. Lari aja, itu 2 tempat paling nyaman. Kan biasanya malah Adorasi, kita Gua kalau Maria. perempuan nih emosi ngabisin duit aja nih ke mall kan gitu kan. Kalau ini luar biasa loh teman-teman, religius banget. Satu ke adorasi, satu ke Gua Maria. Itu kan yang sekarang. Oh, Kalau iya. yang dulu kan kita belum cerita. Sayang waktunya pendek ya. Kalau waktunya panjang kayaknya part 2 ya. Pernah loh, satu kali dia di Gua Maria toh. Saya gini, oh di Gua Maria, hah, gitu. Jadi saya pergi. Karena kan kalau saya di Gua Maria bisa doa tapi muangkel lo kan enggak bener kayak gitu. Jadi saya menjauh dulu. Terus sampai rumah lo ya adem sendiri ya. Jadi kadang itu yang perlu adalah dia selalu bilang kalau emosi jangan ambil keputusan apapun. Sepakat. Ya, dan kita berdua itu sampai itu di pernikahan ke-15 tahunan ya, baru kita bikin kesepakatan untuk gini. Kadang kan kita kalau ngomong itu kayak enggak gaduk ya, kayak ada tembok gitu. Kalau sudah kayak gitu, kita mesti paling tahu pasangan kita ini udah sampai batasnya. Nah, kalau sudah kayak gitu, yang paling tahu batasnya dulu langsung ngerem. Dan kalau misalnya Joy tiba-tiba ngomong, kita stop ya, ini enggak usah dibahas. Kalau dibahas enggak selesai. Istilahnya dia, ayo saling tarik handrem. Kalau udah kayak gitu, saya minggir, dia minggir. Tapi saya enggak negatif thinking ke dia. Oh, ngono, katanya minggir, enggak diselesaikan. Bukan. Tapi sadar kalau ini diterus keluar pasti. Dengan kayak gitu saling minggir. Kadang nanti dia di kamar sama anak-anak atau dia di kamar sendirian, saya sendirian. Apakah enggak ngedumel? Pasti ngedumel. Orang kok tapi terus setelah itu udah social distancing dulu. Karena kalau enggak pasti tambah ribut. Lama enggak social distancing-nya? Tergantung ya. Tergantung masalahnya. Tergantung. Paling lama pernah boleh di-sharing enggak? Pernah berapa lama sih paling lama? Bisa 1 minggu ya. Wah, lama juga bisa ya. 1 minggu 1 ya. minggu. Tapi ketemunya apa ya? Artinya cuman jaga jarak aja, tapi komunikasi jalan. Enggak nyapa, diem-dieman. Diem-dieman. Diem. Ya karena memang kita belum siap ya. Iya. Maksudnya takutnya kalau kita inisiatif untuk nyapa duluan, terus responnya tidak sesuai dengan yang kita harapkan, bisa naik lagi kan tensinya. Beda masalah lagi. Jadi ya tapi tetap maksudnya melakukan aktivitas normal biasa, tapi kita memang menjaga itu istilahnya memang jaga enggak konslet lah. Ya, jadi prinsip kan dia orang elektro. Jadi dia bilang prinsipnya itu kabel kalau sama-sama lagi terkelupas, sama-sama luka, itu gatuk gini duar pasti. Nah, ayo saling dililit dulu, dibalut dulu gitu. Keren ini. Jadi menarik. Bayangkan teman-teman saya ini enggak ngerti teknik. Terus disuruh bayangno kabel. Nah, terus akhirnya saya tahu, oh pas 1 kali konslet, oh iya bener kabel mudah itu gini tuh pasti konslet. Nah, dia itu bilang ada yang ketawa loh, Lin. Ada yang ketawa. Dia bilang nggak ngerti teknik ya. Dia bilang nggak ngerti teknik. Padahal dia gelarnya magister teknik loh. Wow. Ya, kurang lebih begitu. Luar biasa. Nah, dulu kalau saya belum ngerti, tapi dia kayak guyonan gini, nanti saya bisa gini. Kamu loh kok tega sih ngomong gitu. Ya kayak masih kayak anak kecil lah. Tapi kalau sekarang tak pikir-pikir, iya berarti aku kurang baca ya, bisa ke arah situ. Sudah banyak hal kita boleh belajar dari Pak Sutri Linda Joy, maka saatnya Linda Joy boleh menyampaikan closing statement hari ini. Tips dari kami, hati-hati dalam intonasi nada dan pemilihan kata saat berkomunikasi. Karena itu penting. Tahu timing, tahu cara, dan yang penting intensinya baik. Untuk tujuan yang baik, bukan untuk cari menang sendiri. Karena kita sama pasangan itu satu tim, bukan 2 tim sepak bola yang mau cari menang. Teman-teman, kalau kita berkeluarga, pasti kita akan menghadapi masalah. Tidak ada keluarga yang sempurna, tidak ada keluarga yang tanpa masalah. Tetapi justru melalui masalah itu pun, itulah yang membuat kita semakin dewasa, kita semakin mengetahui apa yang harus kita kejar di dunia ini, melalui keluarga yang kita bangun. Itu dari kami. Terima kasih sudah menyaksikan podcast kami di Family Stories. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Salam kasih.
aja.